menggunakan jangka sorong. Dan di sini terbaca 2,830 cm. Setelah itu, aturlah letak permukaan air pada skala tertentu dengan menggeser reservoir air, yaitu pada skala 110 dan 105 cm. Setelah itu, pukullah salah satu garpu tala yang diketahui frekuensi sebesar 514 Hz dan yang tidak diketahui frekuensinya. Setelah dipukul, dekatkan garpu tala yang bergetar pada ujung tabung. Setelah digetarkan, turunkan permukaan air dengan perlahan sampai terjadi resonansi dan terdengar suara nyaring yang sangat keras. Setelah kalian mendengar resonansi pada skala tertentu, ulangi langkah percobaan ini dengan menggunakan garpu tala yang belum diketahui frekuensinya. Dan catat pada tabel pengamatan. Setelah melakukan percobaan, catat suhu dan tekanan ruang. Pada barometer terbaca 758 mmHg dan suhu sebesar 27 derajat Celcius. Setelah melakukan peragaan praktikum berbasis daring, kami akan menjelaskan tugas akhir. Nomor 1, hitung faktor koreksi E dari diameter tabung gelas. Pertama-tama kita mencari jari-jari dulu dari gelas dengan cara diameter dibagi dengan 2. Lalu hasil dari jari-jari tersebut dimasukkan ke dalam rumus E sama dengan plus minus 0,6 dikali dengan jari-jari tadi. Lalu nomor 2, buat grafik antara L, panjang kolom udara, dan N untuk tiap-tiap garpu tala. Di sini kita membuat 4 grafik dengan judul grafik hubungan antara resonansi ke N dengan jarak 100 dan 105 saat terjadi resonansi pada frekuensi 514 dan pada saat frekuensi tidak diketahui. Di sini grafik pada sumbu Y diketahui jarak resonansi dengan satuan cm dan pada sumbu X dengan deraman resonansi ke N. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 3, untuk garpu tala yang F-nya diketahui, hitunglah harga V-nya. Di sini rumus P sama dengan 4F, L ditambah E dibagi 2 ditambah N. Nah, di sini F-nya adalah frekuensinya dan L ini adalah jaraknya 100 dan 105. Sedangkan E-nya di sini adalah dari perhitungan nomor 1. Jadi, pada nomor 3 ini terdapat 6 perhitungan. Untuk nomor 4, untuk garpu tala yang F-nya tidak diketahui dengan nilai E dari nomor 1 dan nilai V dari nomor 3, hitunglah harga F-nya. Di sini rumus F-nya sama dengan V 2N ditambah 1 dibagi 4N ditambah E. Di sini V itu adalah hasil dari nomor 3 dan N-nya ini adalah resonansi keberapa. Untuk L-nya adalah jarak 100 dan 105. Untuk E-nya adalah hasil perhitungan dari nomor 1. Jadi nomor 4 ada 6 perhitungan. Untuk nomor 5, hitung harga V dengan rumus termodinamika. Nah, di sini rumusnya V sama dengan gamma R kali T dibagi N pangkat 0,5. Di sini gamma sama dengan 1,4 dan R-nya 8314, T-nya suhu dan R-nya adalah udara sebesar 29. Ini dihitung biasa dengan menggunakan kalkulator. Lalu untuk nomor 6, hitung harga V dengan rumus di bawah ini, yaitu V sama dengan 331 dalam kurung 1 ditambah T derajat Celcius dibagi 273 pangkat 0,5 M per S. Pada nomor 6 ini juga dihitung biasa dengan menggunakan kalkulator. Untuk tugas akhir nomor 7, bandingkan harga V dari pertanyaan nomor 3 dan nomor 6. Berikan penjelasannya. Pertama-tama kita mencari rata-rata V pada saat jarak 100 dan pada saat jarak 105 dengan cara V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3. Begitu pula dengan jarak 105. Setelah hasil dari V pada jarak 100 dan 105
Temukan, dimasukkan ke dalam tabel dan dibandingkan hasilnya dengan jawaban nomor 6. Lalu, lihat hasilnya. Jika terjadi perbedaan, maka sebutkan perbedaannya dan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, modul kecepatan suara di udara, resonansi gelombang bumi. Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby pada Microsoft Teams kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring modul. Oke, sekian ya untuk video peragaan praktikumnya. Kita langsung aja masuk ke pembahasan PPT mengenai kecepatan suara di udara. Nah, untuk asisten yang bertugas saya ini adalah Bang Tegar. Diingatkan sekali lagi ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan diketik di meeting chat. Oke, Bang Tegar bisa ambil alih. Oke. Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Halo? Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Terdengar ya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Kak Elita. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Ahmad Yustiadi, dan saya perwakilan asisten laboratorium fisika yang akan memaparkan materi modul 7, yaitu kecepatan suara di udara atau resonansi gelombang bunyi. Oke, sebelumnya saya akan dibantu nih oleh rekan saya yaitu Bang Rahmat untuk memandu praktikum kali ini, dan diharapkan untuk teman-teman semuanya aktif dan memperhatikan apa yang akan saya jelaskan. Oke, kita lanjut aja masuk ke materi modul 7. Oke, ini kita membahas dulu tentang judul-judulnya ya. Judulnya itu kan ada kecepatan suara di udara dan resonansi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kecepatan suara di udara itu apa dan resonansi itu apa? Yo, yang bisa boleh langsung raise-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada yang resen. Silakan kepada Ahdan Ahmad Mahfuz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad Mahfuz dengan NIM 2020-19243. Izin jawab Bang, yang kecepatan suara udara itu seperti tulisannya saja, namanya saja. Jadi kecepatan suara di udara itu adalah ukuran kecepatan suara untuk merambat di udara, Bang. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, yang resonansi siapa nih yang mau coba jawab? Oke, untuk yang resonansi silakan kepada Ilham Jaya Pratama. Terima kasih untuk kesempatannya, Bang. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya Pratama dengan NIM 2020-11280. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat getaran dari benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih kembali. Ya, kurang lebih udah benar ya yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi kecepatan suara di udara itu merupakan ukuran seberapa cepat suatu suara untuk merambat dalam suatu medium. Nah, nanti kita bakal mempelajari nih berapa cepat sih suara dapat merambat dalam suatu medium atau tanpa medium. Dan begitu pula dengan yang resonansi. Resonansi merupakan peristiwa bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Nah, pada percobaan kali ini tuh kita kan menggunakan yang namanya garpu tala ya teman-teman. Nah, garpu tala itu nanti ada garpu tala yang berfrekuensi dan ada juga garpu tala yang tidak diketahui frekuensinya. Nah, nanti kita bakal tahu nih letak resonansi yang terjadi pada
percobaan kali ini. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini ada tujuan dari praktikum kali ini. Mungkin ada yang bisa menyebutkan tujuan dari praktikum kali ini apa aja? Oke, silahkan kepada Mirna Yunika. Baik Bang, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirna Yunika, NIM 2020-11279. Tujuan dalam modul 7 ini ada 3. Yang pertama, memahami peristiwa resonansi gelombang suara. Yang kedua, menentukan kecepatan merambat gelombang suara di udara. Yang ketiga, menentukan frekuensi garpu tala. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih kembali. Ya, benar ya. Jadi itu tujuan pertama itu kita bakal memahami nih peristiwa resonansi gelombang suara. Nah, nanti kita juga bisa tahu letak resonansi yang terjadi itu ada di mana aja sih. Nah, nanti kita bakal tahu. Terus, yang kedua itu menentukan kecepatan merambat gelombang suara di udara. Nah, nanti kita bakal tahu nih nilai kecepatan rambat gelombang suara di udara. Nah, itu nanti kita bakal tahu di tugas akhirnya. Nah, terus di nomor 3, menentukan frekuensi garpu tala. Nah, nanti kita juga bakal tahu nilai frekuensi garpu talanya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada alat perlengkapan, ini udah ada nama-namanya. Mungkin dari teman-teman nih bisa disebutkan fungsi-fungsi dari alat-alat yang kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yuk, silakan yang mau mencoba. Oke, silahkan kepada Japarista Tambah Tua Damanik. Abang izin perkenalkan, nama saya Japarista Tambah Tua 2020-125. Saya akan menjawab alat dan perlengkapannya. Tabung berskala beserta reservoir air. Fungsinya tempat terjadinya resonansi. Yang kedua, garpu-garpu tala dengan satu diantaranya diketahui frekuensinya. Fungsinya alat pengacir bumi. Yang ketiga, pemukul garpu tala. Fungsinya memberi getaran garpu tala. Yang keempat, jangka sorong. Mengukur diameter tabung reservoir. Saja Bang, makasih. Oke, terima kasih ya. Ya, kurang lebih benar ya yang telah disampaikan. Jadi di sini ada tabung berskala reservoir nih. Nanti di sini kita bakal tahu nih letak-letak resonansi yang terjadi karena di sini ada skala-skalanya, ada nilai-nilai pada sisi-sisi dari tabung berskala reservoirnya. Terus yang kedua ada garpu-garpu tala, tentu saja ini sebagai penghasil getaran atau gelombangnya atau bunyi. Nah, terus ini ada pemukul sebagai untuk memberi getaran pada garpu tala. Terus ada jangka sorong untuk menghitung si diameter dari tabung berskalanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang bakal kalian temuin pada modul kali ini. Nah, kalau bisa pada istilah-istilah ini tuh kalian ada sudah hafal di luar kepala karena kedepannya itu bakal berguna banget untuk semester-semester atas. Mungkin ada yang mau coba nggak amplitudo itu apa, terus frekuensi dan periode itu apa? Ayo, silakan. Oke, silahkan kepada Fariski untuk menjawab apa itu amplitudo. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fariski Cornelius dengan NIM 2020-11266. Izin menjawab. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang diukur dari titik keseimbangan pada getaran. Lalu frekuensi adalah banyak gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Dan periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang atau getaran penuh. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, sudah benar ya yang tadi dijawab oleh teman-temannya tadi. Ya, amplitudo itu adalah sebuah simpangan terjauh dari suatu gelombang. Nah, terus ada juga namanya frekuensi, banyaknya gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Nah, satuannya itu seperti yang kita tahu itu adalah hertz. Terus ada periode, banyaknya waktu yang diperlukan untuk gelombang atau satu getaran penuh. Nah, periode ini yang kita ketahui seperti yang kita ketahui sebelumnya, satuannya itu adalah second. Oke, udah pada paham lah ya untuk istilah-istilah ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada pengertian-pengertian. Mungkin bisa dijawab nih satu persatu.
Ada yang bisa jawab getaran, gelombang, sama bunyi. Yo, dipersilakan yang mau mencoba. Iya, kepada Tarisa, dipersilakan. Izin menjawab abang dan kakak. Untuk getaran itu merupakan suatu gerakan bolak-balik pada titik keseimbangan. Gelombang itu getaran yang merambat melalui atau tanpa medium. Yang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Oke, terima kasih ya jawabannya. Ya, kurang lebih sudah benar yang tadi dibilang oleh temannya tadi ya. Ya, tadi getaran itu adalah sebuah gerakan bolak-balik pada suatu titik kesetimbangan. Nah, terus gelombang adalah getaran yang merambat melalui atau tanpa medium. Nah, nanti kita bakal tahu nih, mediumnya itu seperti apa aja sih. Nah, terus ada bunyi. Bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu medium. Nah, sebelum itu saya mau menanya nih buat tambah-nambah nilai kalian. Kan ada juga nih yang namanya suara. Kira-kira suara dan bunyi itu sama nggak? Coba ada yang bisa menjelaskan nggak? Yo, yang bisa mencoba aja nggak apa-apa, sesuai pendapat kalian. Bunyi atau suara itu sama nggak? Atau berbeda? Oke, kepada Bang Lutfi, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Novel Kurobani dengan NIM 2020-11256. Sebenarnya bunyi dan suara itu sama, yang mana sama-sama terdiri dari gelombang longitudinal yang merambat di suatu medium. Tetapi bunyi itu dihasilkan oleh benda mati, sedangkan suara itu dihasilkan oleh makhluk hidup. Itu Kak bedanya. Terima kasih. Oke, mantap. Ya benar ya yang seperti dibilang oleh temannya. Jadi tuh bunyi itu sebenarnya sama saja, cuman yang berbedanya itu dari si sumbernya. Kalau bunyi dari benda mati, sedangkan suara itu dari makhluk hidup. Oke, sudah paham lah ya untuk istilah-istilah ini. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini ada gaung dan gema. Coba ada yang tahu nggak gaung itu apa dan gema ini satu orang aja ya. Coba dipersilakan siapa? Oke, kepada Rumania, dipersilakan untuk menjelaskan gaung. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Rumania Adelia dengan NIM 2020-11239. Pengertian dari gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi asli Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Coba yang selanjutnya siapa nih? Oke, selanjutnya Muhammad Sohibul Deksana untuk menjelaskan gema. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Sohibul Deksana dengan NIM 2020-11264. Pengertian dari gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Bener ya yang bilang oleh temannya tadi. Nah, jadi tuh gaung itu adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan bunyi aslinya. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat nih, ada sebuah bioskop. Nah, di bioskop itu kan kalau kita ada di bioskop, kita bakal dengar bunyi pantulnya itu bakal bersamaan dengan bunyi aslinya. Itu dikarenakan adanya peredam pada tiap-tiap dindingnya, ya kan teman-teman. Terus, kalau gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Nah, kalau teman-teman pernah ke luar daerah itu yang ada pegunungan gitu, kalau teman-teman teriak kan, dia kayak ada waktu sekian detik atau sekian menit akan terdengar lagi gitu suara teman lagi teriak atau ngapain gitu. Nah, itu adalah gaung dan gema. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam gelombang berdasarkan klasifikasinya. Nah, di sini ada rambat, medium, amplitudo, dan frekuensi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi di sini ada gelombang berdasarkan arah rambatnya nih. Coba ada yang tahu nggak nih? Ini gambar gelombang apa saja dan bisa dijelaskan. Satu orang satu penjelasan.
Baik, silakan kepada Reza Marwesi. Baik Kak, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Reza Marwesi dengan NIM 2020 11366. Untuk macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatnya, yaitu gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Yang kedua, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Oke, itu kalau boleh tahu nih, untuk gelombang yang longitudinal sama transversal itu yang belah mana? Ini 1, ini 2. Yang gambar 1 longitudinal, gambar 2 transversal. Oke, terima kasih ya jawabannya, sudah benar. Ya, itu benar ya yang bilang temannya tadi. Itu ada yang satu ini adalah gelombang longitudinal, di mana arah getarnya itu searah dengan arah rambatnya. Terus yang kedua itu ada gelombang transversal, di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya ini ada gelombang berdasarkan mediumnya. Nah, di sini kan ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana kalau gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium rambat. Nah, jadi gelombang mekanik ini bakal bekerja kalau misalnya ada yang namanya medium. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium rambat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya medium itu kan pasti ada yang namanya benda padat, dan kalau benda padat, cair, dan gas. Nah, coba ada yang ini enggak? Ada yang tahu enggak tingkat cepat rambatnya suatu medium, tingkat cepat rambatnya bunyi pada suatu medium ini dari yang paling rendah sampai ke paling cepat. Coba ada yang berani enggak menjelaskan? Coba, ayo ada yang berani enggak? Cair. Iya, ayo silakan kepada Ahmad Sohibul Leksana. Baik Bang, terima kasih. Izin menjawab, perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sohibul Leksana dengan NIM 2020 11264. Untuk urutannya Bang, yang paling cepat itu benda padat, lalu cair, lalu gas. Hal ini karena dipengaruhi kerabatan dari mediumnya Bang. Terima kasih. Oke, kerabatan dari mediumnya. Oke, terima kasih ya jawabannya. Ya, benar ya, kurang lebih yang disampaikan oleh temannya. Jadi itu kalau teman-teman boleh tahu nih, jadi tingkat cepat rambat bunyi itu yang paling rendah itu adalah gas. Nah, yang kedua itu cair, dan yang paling cepat itu adalah padat. Jadi, bunyi merambat pada sebuah partikel dari titik satu ke titik lainnya. Nah, dengan cara menggetarkan partikel dari medium yang dilalui. Nah, pada medium yang padat ini kan tingkat kerapatannya itu lebih tinggi dibandingkan dari yang cair dan gas. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau mediumnya itu padat, maka cepat rambatnya itu bakal lebih cepat. Nah, itu untuk cepat rambat berdasarkan mediumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada gelombang berdasarkan amplitudo. Coba ada yang tahu nggak nih, gelombang berdasarkan amplitudo itu ada jenis apa aja? Dia yang jelaskan, coba. Iya, ayo silakan tunjuk tangan. Raise hand. Silakan kepada Maulana Fadlan Sidik. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Izin perkenalkan diri, nama saya Maulana Fadlan Sidik dengan NIM 2020 11261. Untuk gelombang berdasarkan amplitudo itu yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Yang kedua ada gelombang diam, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah. Sekian Bang. Oke, terima kasih ya jawabannya.
Ya, kurang lebih benar lah ya yang disampaikan oleh temannya tadi. Jadi itu ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Nah, jadi itu gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudenya tetap. Nah, sedangkan gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Seperti teman-teman lihat nih di sini. Pada gelombang yang amplitudenya tetap atau gelombang berjalan, dia akan berjalan. Nah, sedangkan yang stasioner itu dia amplitudenya berubah. Ada pada posisi plus dan minus, ya kan? Nah, itu dia. Itu adalah klasifikasi dari gelombang berdasarkan amplitudenya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu klasifikasi gelombang berdasarkan frekuensinya. Coba, ada yang bisa menjelaskan apa aja gelombang yang berdasarkan frekuensinya? Oke, silahkan kepada From Ariel Almanurung. Bang, perkenalkan nama saya From Ariel Almanurung, NIM 2020-11-248. Jadi ada 3 gelombang berdasarkan frekuensi. Yang pertama itu ada audiosonik, itu frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua ada infrasonik, gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Yang ketiga ada ultrasonik, gelombang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, benar ya seperti dijelaskan temannya. Jadi itu pada klasifikasi gelombang berdasarkan frekuensi itu ada gelombang infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Nah, pada gelombang infrasonik itu frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau gelombang infrasonik ini dapat didengar pada, contohnya ini bisa teman-teman lihat, di samping itu ada jangkrik dan gajah. Nah, ini gelombang yang dapat terdengar oleh benda-benda ini. Terus ada gelombang ultrasonik, di mana frekuensinya itu lebih dari 20 Hz. Nah, kalau untuk gelombang ultrasonik ini dapat didengar oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar. Nah, kalau yang didengar oleh manusia itu yang mana? Yang didengar oleh manusia itu adalah gelombang audiosonik, yaitu pada frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke data pengamatan. Oke, di sini kita ada data pengamatan di mana kita melakukan percobaan. Yang percobaannya itu terdapat 4 kali percobaan. Yang ini percobaan pertama, kedua, 3, dan keempat. Nah, di sini tuh ada yang namanya lambang S. Nah, lambang S itu apa? Lambang S itu adalah lambang tinggi dari si airnya, tinggi air pada si tabung reservoirnya. Nah, tinggi airnya itu ada 105 cm, 100 cm. Nah, terus yang kedua itu ada lambang X1, X2, dan X3, dan X rata-rata. Nah, X1, X2, X3 ini itu apa? X1, X2, X3 ini adalah titik terjadinya resonansi pada pada titik-titik skala yang ada di tabung reservoirnya. Nah, misalkan contoh pada X1 ini. Nah, ini kan nilainya itu udah 11 cm. Berarti terjadi resonansi pada titik skala 11 cm pada si tabung reservoirnya. Nah, begitupun seterusnya dengan X2 dan X3. Nah, kalau teman-teman tadi memperhatikan apa yang ada di video peragaan praktikum, nah, tadi kan ada airnya turun tuh. Nah, pada saat airnya turun, nah di situ kita dapat melihat nih resonansi terjadi pada titik mana aja, pada titik 11, 37, dan 67. Nah, begitu. Nah, pada percobaan kali ini kita ada sebuah catatan nih. Ternyata pada poin pertama, yaitu pada percobaan 1 dan 2, nilai frekuensinya Garputalanya itu sebesar 514 Hz. Nah, sedangkan pada percobaan 3 dan 4, frekuensinya tidak diketahui. Nah, jadi pada percobaan pertama, frekuensi Garputalanya diketahui, dan pada percobaan 3-4, kita tidak diketahui nih frekuensi si Garputalanya. Nah, pada percobaan 1-2 ini, kita kan melakukan beberapa variasi ketinggian airnya. Ada yang 105 cm dan ada yang 100 cm. Nah, setelah kita melakukan percobaan dan kita dapat nilai dari titik-titik skala dari
si tabung reservoirnya dari titik resonansi yang terjadi. Nah, kita dapat nilainya nih, ada yang 11 cm, 37 dan 67 cm. Nah, pada percobaan yang kedua, kita lakukan dengan ketinggian di 100 cm. Nah, kita dapat itu nilainya sama, hampir mendekati sama, yaitu 11, 36, dan 67. Nah, berarti berdasarkan percobaan yang kita lakukan ini, kita dapat analisis bahwasanya tinggi air ini tidak berpengaruh terhadap terjadinya titik resonansi. Kenapa seperti itu? Dikarenakan air itu pada percobaan kali itu hanya sebagai untuk menunjukkan skala terjadinya resonansi saja, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, pada dasarnya seharusnya nilai yang didapat itu harusnya sama seperti ini, 11, 67, 67. Namun pada titik yang kedua ini terdapat perbedaan nilai. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan nilai dari yang kita dapat ini itu terjadi kesalahan dalam praktikum, seperti halnya dari alatnya yang sudah terdeformasi, ataupun dari si praktikan yang kurang teliti dalam membaca skala pada tabung reservoirnya. Nah, begitu. Jadi pada dasarnya nilai titik resonansinya itu bakal sama. Oke. Nah, terus pada percobaan yang ketiga dan 4 itu kan kita pakai garpu tala yang tidak diketahui nih frekuensinya. Nah, didapat juga nilainya. Dapat nilainya ada 16, 51, dan sekian. Nah, kita juga melakukan variasi dalam ketinggian airnya. Nah, bisa kita analisa juga, nilai yang didapat juga hampir sama, ya kan, antara percobaan ketiga dan percobaan keempat, sehingga terbukti juga bahwa ketinggian air itu tidak berpengaruh. Nah, namun bisa kita lihat juga nih percobaan antara percobaan 1, 2, dan percobaan 3, 4 ternyata ada perbedaan frekuensi, ada perbedaan titik resonansi, padahal seharusnya kan tidak terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Dikarenakan di sini tuh kita menggunakan dua garpu tala yang berbeda, dua jenis garpu tala yang berbeda, yang dimana percobaan pertama dan kedua itu menggunakan frekuensi garpu tala sebesar 514 Hz, dan yang ke percobaan 3-4 itu frekuensinya tidak diketahui. Nah, sehingga dapat kita lihat nilainya itu berbeda antara percobaan 1-2 dan percobaan 3-4. Nah, berarti frekuensinya itu berpengaruh dalam percobaan kali ini. Nah, kira-kira nih buat teman-teman sekalian, kira-kira kecepatan nggak apa yang saya jelaskan tadi? Atau masih ada yang kurang paham nih? Bisa langsung ditanyakan aja terkait data pengamatan. Gimana, paham nggak? Halo? Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bang. Kedengeran, Bang. Oke, kedengeran ya. Ini gimana? Paham nggak untuk data pengamatan? Kalau nggak paham, bilang aja ya. Atau kecepatan. Bisa nanti saya ulang. Gimana? Boleh ulang lagi, Bang, satu kali. Oke, ulang lagi satu kali ya. Iya, Bang. Oke, jadi gini teman-teman, kita tuh di sini melakukan 4 kali percobaan ya. Yaitu ada percobaan 1, 2, 3, dan 4. Dimana pada percobaan pertama dan kedua itu kita menggunakan garpu tala yang frekuensinya diketahui, yaitu sebesar 514 Hz. Terus pada percobaan 3 dan 4 kita menggunakan garpu tala yang frekuensinya tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu nih nilai frekuensi pada garpu tala yang kita pakai. Kan yang tadi bisa teman-teman lihat kan pada pada video peragaan kan, pada video peragaan kita menggunakan dua garpu tala kan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh kita menggunakan variasi dari ketinggian airnya. Ada yang 105 cm dan ada yang 100 cm. Nah, bisa teman-teman kita lihat pada percobaan 1 dan kedua itu kita dapat nih nilainya, yaitu 11, 37, dan 67. Dan begitu pun juga dengan ketinggian 100, kita dapat 11, 36, dan 67. Nah, sebenarnya tuh pada dasarnya titik resonansi yang kita dapat tuh seharusnya sama.
tetapi dikarenakan adanya kesalahan praktikum, di mana adanya bisa saja karena alatnya sudah terdeformasi atau dari si kesalahan dari si praktikan yang salah membaca skala pada tabung reservoirnya. Nah, sehingga didapat nilai yang berbeda. Nah, nanti kalian bisa masukkan ke dalam analisa. Nah, tapi intinya itu pada dasarnya tinggi air dari si percobaan, yaitu ada 105 dan 100 cm itu tidak berpengaruh pada titik resonansi yang terjadi. Karena bisa lihat nih di sini, pada titik X1, tinggi air yang didapat itu sama, yaitu 11 cm, dan X3 itu sama, 67 dan 67 cm juga. Nah, jadi intinya itu teman-teman, jadi nilai resonansi atau titik resonansinya itu sama. Begitupun pula juga dengan yang percobaan 3 dan 4. Kita menggunakan variasi air yang berbeda juga. Berbeda juga yaitu 105 cm dan 100 cm. Dan nilai yang didapat itu 16 juga. Berarti kan sama yang kita dapat nih. Berarti terbukti. Jadi titik resonansi yang terjadi itu tidak berpengaruh terhadap tinggi airnya juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi tuh air itu pada percobaan kali ini saja itu untuk sebagai penunjuk skala pada tabung reservoirnya. Kan kalau yang kalian lihat nih pada video peragaan itu kan ini kan misalkan ini tabung. Nah, ini itu adalah airnya ya teman-teman. Nah, airnya itu kan turun nih. Pada saat turun nanti kita bakal tahu nih bunyi pada saat bunyi yang paling kencang yang seperti tadi pada peragaan, video peragaan tadi, kita bakal tahu nih nilai si terjadinya berapa, nilai pada skala titik berapa. Nah, di sini kita dapat nih 16 dan 16. Nah, itu yang kita dapat. Nah, ini sama juga kenapa bisa berbeda. Berbeda itu gara-gara kesalahan dari praktikan. Nah, terus kita bandingkan nih percobaan 1-2 dengan percobaan 3-4. Nah, ternyata nilai yang kita dapat tuh berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan frekuensi atau jenis garpu tala yang kita gunakan itu berbeda, di mana jenis garpu tala pada poin pertama dan poin kedua itu frekuensinya itu 514 Hz, dan pada percobaan 3 dan 4 itu frekuensinya itu tidak diketahui. Nah, sehingga berpengaruh terhadap titik resonansi yang terjadi pada percobaan. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira gimana? Masih kecepatan atau masih kurang mengerti gitu? Gimana teman-teman? Ada yang tanya lagi? Paham bang. Oke, bener ya, oh, paham iya, bang. Ya? Itu sentimeternya diubah ke meter nggak bang? Oke, untuk data pengamatan tetap sentimeter aja. Cuma nanti pas tugas akhir bisa kalian ubah ke meter. Oke? Oke, baik bang. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Oke. Ini untuk data pengamatan, berarti nggak ada yang tanya lagi nih untuk data pengamatan. Sebelum saya lanjut ke tugas akhir. Gimana teman-teman? Halo? Gimana? Kalau saya mungkin tidak ada lagi. Ya, Bang. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, mantap. Oke, kalau begitu, oh ya, sebelum saya lanjutkan, oke, nanti saja deh. Kalau gitu kita lanjut aja ke tugas akhir ya. Oke, di sini ada tugas akhir. Ada beberapa tugas akhir yang harus teman-teman selesaikan. Ya, di sini ada nomor 1, di mana nomor 1 itu pertanyaannya hitung faktor koreksi E dari diameter tabung gelas. Oke, nah di sini teman-teman bisa langsung ikuti aja rumusnya. Jadi teman-teman tuh disuruh hitung faktor koreksinya yaitu E. Nah, sebelum teman-teman menghitung faktor koreksinya atau E, teman-teman hitung dulu jari-jarinya. Nah, diameter si tabung si reservoirnya bisa teman-teman catat, yaitu sebesar 2,86
cm. Nah, ini cm ya. Terus diubah dulu ke meter. Baru teman-teman masukkan ke dalam perhitungan. Setelah teman-teman dapat jari-jarinya, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam perhitungan si faktor koreksi E, yaitu 0,6 dikali R, di mana 0,6-nya itu adalah ketetapan dan R-nya itu jari-jari yang tadi teman-teman dapat. Nah, seperti itu jadinya untuk yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1 itu 1 kali perhitungan saja. Oke. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 1 ada yang ditanyain nggak? Lanjut, Bang. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini buat grafik antara L atau panjang kolom udara dan N sama dengan 012. Nah, yang kita pakai tuh 012 aja ya, teman-teman. Untuk tiap-tiap garpu tala. Nah, di sini tuh teman-teman buat grafik. Di mana tuh grafiknya itu antara L, yaitu jarak resonansi dengan satuan cm dengan resonansi ke N. Nah, teman-teman resonansi ke N itu teman-teman pakai di 0, 1, 2 saja. Nah, jarak resonansinya itu yang mana? Jarak resonansinya itu yang ini, teman. Jarak resonansinya itu ini, yang 11, 37, 67. Jadi yang X1, X2, dan X3. Ini tuh L. Nah, terus yang N-nya itu yang mana? N-nya itu yang ini, teman-teman. Jadi pada kondisi taruh bentar. Biar mempermudah teman-teman, N itu yang mana? N itu N itu kan nilai resonansi ke N. Nah, resonansi ke N itu mana? Ini resonansi ke 0, ini 1, dan ini yang ke 2. Nah, begitu pun seterusnya ke bawah, sama. Itu pun seterusnya, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, begitu. Nah, jadi teman-teman tuh tinggal masukin aja, ini 11, 37, dan 67. Nah, teman-teman gini. Nah, teman-teman itu bikin sebanyak 4 grafik. Totalnya sebanyak 4 grafik. Di mana pada grafik pertama dan kedua itu berdasarkan dari si tabel percobaan 1 dan 2. Yaitu pada si garpu tala yang memiliki frekuensi 1, 2. Terus yang ke 3, 4 itu tanpa garpu tala yang tidak diketahui, yaitu si dengan ketinggian 105 cm dan 100 cm. Begitupun pula dengan yang si garpu tala dengan frekuensi 514 cm. Nah, jadi total grafik yang teman-teman buat itu sebanyak 4 grafik. Total 4 grafik. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Nah, untuk membuat grafik, teman-teman bisa buat di Microsoft Excel. Setelah itu taruh di lembar kerja jawaban teman-teman. Tetapi jangan sampai ditempel. Nah, jangan sampai ditempel pada lembar kerja, tapi bisa teman-teman print atau dalam bentuk scan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan juga nih untuk penulisan dari si grafiknya. Nah, pada judul dan satuan dan sebagainya itu gunakan Times New Roman, jangan sampai enggak. Nah, jangan lupa dengan satuannya juga cm dan lambang atau teman-teman bisa gunakan jarak resonansi dan resonansi. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kira-kira nih untuk nomor 2 ada yang ditanyain nggak buat grafik? Yo, coba ada mungkin yang bisa dilanjut, Bang. Oke, lanjut ya. Ada yang tunjuk tangan. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke nomor 3.
Nomor 3 itu pertanyaannya, untuk garpu tala yang F-nya diketahui, hitunglah harga V-nya. Nah, ini menjawab tujuan dari yang praktikum kali ini, tujuan pada nomor 2. Nah, di sini kita dapat mengetahui nih kecepatan dari cepat rambatnya bunyi yang dihasilkan oleh si garpu tala. Nah, garpu tala yang kita bakal hitung itu adalah garpu tala yang F-nya diketahui, frekuensinya diketahui, yaitu sebesar 514 Hz. Bisa teman-teman lihat di data pengamatan. Nah, di sini ini rumusnya, di mana F itu frekuensi, L itu yang tadi teman-teman, yang 11, 37, dan 67. Ya, X1, X2, dan X3. Itu ada di data pengamatan, bisa teman-teman lihat. Terus yang N itu ada yang tadi sama halnya dengan yang si grafik, yaitu 0, 1, dan 2. Nah, pada perhitungan nomor 3 ini, total perhitungan untuk menghitung si kecepatan itu ada 6 perhitungan. Nah, coba saya kasih contoh ya. Nih, misalkan yang L-nya itu kalian mau ngitung di 37 cm. Nah, N yang kalian cantumkan itu berapa kira-kira? Yo, ada yang mau jawab nggak coba? Halo? Ayo silakan Resen yang ingin menjawab. Ini misalkan L-nya itu 37, berarti yang kita gunakan dalam perhitungan itu N-nya berapa? 0, 1, atau 2? Oke, silakan kepada Cut Ifatul Umnia. Iya, izin menjawab Bang. N-nya itu 1. Oke, N-nya 1. Berarti sudah paham ya untuk cara menghitungnya. Oke, jadi gitu teman-teman. Terima kasih tadi jawabannya. Nah, jadi kalau kalian gunakan yang L-nya di 11, berarti kan gunakan yang 0. Terus kalau yang 67, berarti gunakan yang N-nya itu yang kedua. Nah, jangan sampai ketukar. Nah, setelah kalian dapat 6 perhitungan pada kecepatan, kalian hitung dan kalian masukkan ke dalam rumus yang ada di sini nih. Rumus yang ada di sini. Nah, kalian itu kan pertama-tama kan pada percobaan pada percobaan garpu tala yang diketahui frekuensinya itu kan ada yang ketinggiannya di 100 cm sama di 105 cm. Nah, pada 100 cm kan itu ada 3 perhitungan juga tuh, V1, V2, sama V3. Begitu pula juga dengan yang si 105. Nah, kalian tinggal masukin nih V rata-rata pada 100 cm yang kalian dapetin pakai rumus si V ini. Nah, kalian masukkan, nanti kalian akan dapat nilai. Terus, setelah kalian dapat nilai dari V rata-rata 100 cm dan 105 cm, kalian masukkan ke rumus V rata-rata total. Nah, nanti bakal kalian dapat nilai dari si V rata-rata total pada garpu tala yang frekuensinya diketahui. Nah, itu cara untuk menyelesaikan pertanyaan tugas akhir nomor 3. Kira-kira ada yang tanya nggak buat nomor 3 ini sebelum dilanjut? Lanjut Bang, nggak ada yang tunjuk tangan. Oke, nggak ada yang nanya ya, berarti sudah paham semua nih. Pokoknya dalam sebuah perhitungan tuh jangan sampai lupa rumus, perhitungan, dan satuannya, jangan sampai ketinggalan. Karena itu dapat mengurangi nilai teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu, untuk garpu tala yang frekuensinya tidak diketahui dengan nilai E dari nomor 1 dan nilai V dari nomor 3, hitunglah harga F-nya. Nah, di sini kita disuruh hitung frekuensinya, di mana V-nya itu adalah kecepatan. Kecepatan yang teman-teman dapat pada nomor 3. Nomor 3. Nah, terus N-nya sama. Yang tadi 0, 1, dan 2. Dan L-nya juga itu dari data pengamatan. Dan E-nya itu dari nomor 1, di mana E itu faktor koreksinya.
dari nomor 1 ya. Jangan sampai salah. Oke, dari nomor 1. Nah, pada pertanyaan tugas saya ke nomor 4 ini, totalnya itu ada 6 perhitungan. Nah, kalian kerjakan, jangan sampai lupa satuan, rumus, dan proses pengerjaannya. Selama proses pengerjaannya juga harus dimasukkan juga satuannya. Itu untuk nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu hitung harga kecepatan dengan rumus termodinamika. Nah, kita tuh sekarang tuh disuruh menghitung kecepatan dengan rumus termodinamika yang kita ketahui. Nah, di sini tuh ada gamma, di mana gamma ini adalah konstanta udara. Dan nilai gamma itu bisa teman lihat juga pada modul yang teman-teman punya. Itu nilainya itu 1,4. Nah, atau bisa teman-teman lihat juga di modul untuk nilai si gamanya. Nah, itu untuk gamma, dan R itu adalah tetapan molar, dan M itu adalah massa 1 mol gasnya. Dan yang itu T itu sebagai suhu awal. Nah, suhu awal itu kan yang teman-teman dapat tuh ada di data pengamatan ya, di mana suhu ruang. Suhu ruang itu dalam bentuk derajat Celcius. Nah, sebelum kalian masukkan dalam perhitungan, teman-teman ubah dulu ke Kelvin. Nah, setelah udah dapat nilai-nilai yang teman-teman dapat, teman-teman hitung menggunakan kalkulator, jangan sampai salah hitung. Dan biasakan satuannya dimasukkan juga. Nah, itu untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 5 itu 1 kali perhitungan saja. Oke. Nah, ini untuk nomor 6. Nomor 6 itu kita disuruh hitung harga kecepatan dengan rumus yang ada di bawah ini. Nah, ini rumusnya itu V sama dengan 331 dikali 1 ditambah suhu dibagi 273 dipangkatkan 0,5 dengan satuan meter per sekon. Nah, temperatur ini yang mana? Temperatur ini suhu ruangan yang ada di data pengamatan. Bisa teman lihat nanti di data pengamatan yang teman-teman dapat. Nah, ini untuk perhitungan nomor 6. Yaitu 1 kali perhitungan aja. Nah, itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu bandingkan harga kecepatan dari pertanyaan nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Berikan penjelasannya. Nah, itu untuk nomor 3, 5, dan 6. Kalian tinggal masukkan aja nilai yang kalian dapat daripada nomor 3, yaitu V rata-rata totalnya. Terus nomor 5 yang ini kalian dapatkan, terus nomor 6 tinggal masukin. Nah, setelah kalian masukkan nilai pada tabel pengamatan, pada tabel yang kalian buat, kalian lihat nih apakah ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan, teman-teman bisa jelaskan kenapa bisa berbeda dan sesuai dengan analisa teman-teman. Nah, itu untuk terkait pertanyaan pada nomor 7 tugas akhir. Nah, kira-kira pada nomor 4, 5, 6, 7 ada yang ditanyakan nggak? Halo teman-teman, ada yang tanya nggak? Bang, izin nanya Bang. Ya, boleh. Itu yang massa 1 mol gasnya berapa Bang? Itu diubah nggak? 1 mol gasnya itu nggak diubah, tapi nanti bisa dilihat di modul kalian. Coba kamu lihat di modul itu ada ketetapannya. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Gimana, tanya lain nggak? Yo, ada yang tanyain nggak sebelum lanjut nih? Ya, ini untuk nilai massa 1 mol gasnya itu 29 ya. Tapi kalau mau lebih pastinya bisa dicek langsung di teorinya. Oke, berarti nggak ada yang tanyain ya. Oke, ini itu aja.
Sebelum saya lanjutkan nih untuk sesi selanjutnya, dari data pengamatan tugas akhir, kira-kira ada yang tanyain nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti saya coba ulang untuk data pengamatan dan tugas akhir. Maaf, Ya, gimana? yang tadi yang mol itu di modul satuannya nggak ada bang? Ya, satuannya itu mol. Maksudnya kan 29 ya bang? Ya, 29 itu jadi gram atau kilogram bang? 29 itu dalam satuan mol. Itu kalau mol itu joule per gram per mol satuannya. Oh, gram bang ya? Iya. Oke bang, terima kasih bang. Ya, sip. Oke, itu untuk tugas akhir. Gimana, yang tanya lagi nggak? Tadi kayaknya ada yang nanya lagi deh, satu lagi. Iya, gimana? Memang perkenalkan nama saya, perkenalkan dia nama saya Samian Brani dengan ini Rp1.000 dari Manado, Bang. Tadi kan di soal nomor yang tadi frekuensi itu, Bang, kan frekuensi sudah diketahui ya, Bang. Terus ada yang frekuensinya itu kan sudah diketahui, itu sebenarnya bisa dicari nggak sih, Bang, frekuensinya yang nggak diketahui itu? Gimana? Maaf, agak suaranya putus-putus. Iya, Bang, mengenai frekuensi, kan tadi kan emang ada frekuensi yang diketahui ya, yang bicara 514 Hz. Terus kan frekuensi dipakai kan buat nomor 3. Nah, Bang, kan ada juga yang nggak diketahui. Itu kira-kira bisa dicari nggak, Bang, frekuensinya? Oh, bisa. Ini menggunakan rumus yang nomor 4 ini. Nah, nanti bakal dapat frekuensinya, nilai frekuensinya. Di setiap percobaannya, kan itu ada percobaan 3 dan 4. Nah, di setiap titik. Baru ngerti ya. Fokus yang Bang. Terima kasih, Bang. Ya, nggak apa-apa. Bagus kok pertanyaannya. Sip. Oke, gimana nih? Ada yang tanya lagi atau udah nih buat tugas akhir sama data pengamatan? Izin bertanya, Bang. Kalau udah, bilang udah ya. Izin bertanya. Ini Bang. ada yang raise hand lagi, Bang. Ini Ahdan. Silakan Ahdan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bang. Izin bertanya untuk data pengamatan yang nomor 3 tadi, Bang. Boleh Ya, oke. Kenapa nih nomor 3? Itu untuk yang V rata-ratanya itu, Bang, yang 100 dan 105 itu apakah tidak perlu dibagi 3, Bang? Oh, untuk ini 100, yang ini ya, 105 dan 100 ya? Iya, Bang. Nah, 105, 100 itu tuh cuma ketinggian si airnya. Tinggian air. Jadi tuh kalau yang rata-rata itu cuma rata-rata dari si titik resonansi yang terjadi. Itu. Berarti tetap dijumlah seperti biasa saja ya, Bang? Iya, seperti biasa aja. Jadi ini cuma buat membuktikan aja media air ini terbukti atau enggak, berpengaruh atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk, nantinya lagi. Udah nih ya. Mungkin langsung saja, Bang, untuk menjawab pertanyaan yang udah ada di kolom chat. Oke. Dipersilakan buat Bang Rahmat, gimana? Oke, ini ada pertanyaan dari Terry Dodo Sibuya. Izin bertanya, Bang, mengenai resonansi. Resonansi adalah peristiwa bergetarnya benda akibat getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila frekuensi benda? Iya, Pak. Sebentar, saya ambil alih aja sesi tanya jawab yang di kolom komentar. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Rahmat. Nanti biar saya yang jawab semua kalau tidak ada masalah koneksi. Saya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya akan jawab berdasarkan... Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Oke, saya akan jawab berdasarkan urutan dari kolom chat ya. Kita mulai dari yang teratas. Langsung ke pertanyaan ini dari Eliezer. Oke. Jika tabung yang digunakan berbeda panjang diameternya, apa dapat mempengaruhi nilai kecepatan yang didapat? Oke, jawabannya tidak mempengaruhi frekuensi ataupun kecepatan suara yang didapat. Tapi mempengaruhi energi yang dibutuhkan. Semakin besar diameter tabung, maka akan membutuhkan amplitudo suara yang lebih besar pula. Jadi kalau tabungnya kecil dengan tabungnya besar, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah volume suara. Volume suara ini kaitannya dengan energi yang digunakan untuk menghasilkan suara tersebut. Nanti frekuensinya tetap sama, hanya amplitudonya saja yang berbeda. Itu pengaruh dari diameter tabung yang digunakan. Lalu untuk Fajar Faizin, mengapa pada video peragaan air dapat turun dengan cepat? Ya, realnya memang mau dibuat airnya turun dengan cepat atau turun dengan lambat itu bisa, tergantung kalian meletakkan posisi tandon airnya. Hanya kan kalau di video itu udah untuk mempersingkat waktu pembuatan video saja. Realnya kalau kalian turunkan ke secepat itu, bisa jadi kalian belum sempat mencatat pada titik mana frekuensinya terjadi. Karena kalau turunnya terlalu cepat, otomatis proses resonansinya pun akan terjadi dengan waktu yang singkat pula. Jadi kalian akan sulit menentukannya. Itu nanti kalian kalau turunkan secepat itu kemungkinan sih datanya tidak akan baik. Tapi kalau yang di video itu hanya contoh proses penurunan airnya saja yang memang dibuat terlalu cepat karena faktor durasi saja itu. Oke, lalu untuk Nadila. Nah, ini pertanyaan bagus. Jika bunyi berjalan dari udara ke dalam air, apakah frekuensi gelombang tersebut berubah? Oke, berarti kalau ada suatu gelombang yang menjalar dari satu medium ke medium lain nih, kalau di sini contohnya adalah dari udara ke air, frekuensinya berubah atau tidak? Frekuensinya akan mengalami perubahan. Jadi gelombang itu frekuensinya konstan untuk medium yang sama. Jadi ada syaratnya untuk medium yang sama. Jika gelombang ini berpindah medium dari udara ke air, dari air ke udara, atau menembus benda yang lain, misal menembus kaca dan sebagainya, bergantung gelombang yang dilewati, itu akan terjadi perubahan frekuensi. Walaupun pada kasus gelombang gelombang-gelombang tertentu, misal gelombang elektromagnetik, faktor medium itu relatif tidak berpengaruh. Tapi kalau pada gelombang suara akan sangat berpengaruh. Jadi akan sangat mempengaruhi frekuensinya. Nanti ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah suhu mempengaruhi kecepatan udara? Nah, untuk jawab pertanyaan ini silahkan lihat pada tugas akhir. Di situ di salah satu soalnya sudah terjawab secara implisit apakah suhu ini mempengaruhi atau tidak. Kalian bisa lihat saja di rumus yang digunakan. Jadi suhunya mempengaruhi atau tidak. Selanjutnya, untuk contoh suatu gelombang suara merambat di udara, bagaimana ya? Dan bagaimana bisa terjadi? Ya contohnya ini suara yang sedang kamu dengar, ini kan merambat di udara. Silakan, kalau bagaimana cara udara merambat, silakan cari sendirilah. Itu pertanyaan anak SD harusnya. Nah, ini Terry Dodo, pertanyaannya apa? Bagaimana apabila frekuensi benda tidak sama? Dan bagaimana apabila benda tersebut tidak memiliki frekuensi? Kalau bendanya tidak memiliki frekuensi, artinya bendanya diam. Ya kalau bendanya diam, kamu mengamati apa, Terry Dodo? Kalau frekuensinya berbeda, pertanyaannya saya ganti lah ini. Kalau frekuensinya sama kan terjadi resonansi. Kalau frekuensinya beda, bisa terjadi resonansi tidak? Jawabannya bisa. Jadi terjadi resonansi ini syaratnya adalah
frekuensinya sama atau kelipatannya. Jadi boleh sama atau kelipatannya. Misal 400 dengan 400 resonansi. 400 dengan 800 pun itu bisa terjadi resonansi. Jadi kelipatan bilangan bulatnya. Itu juga bisa. Oke, yang selanjutnya. Oke, ini mengenai gema dan gaum ya. Apa sih faktor apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah medium pantul, yang kedua adalah jarak dari medium tersebut. Jadi gema atau gaum itu sangat ditentukan pada seberapa jauh sumber dengan mediumnya. Jadi kalau medium pantulnya jauh atau tempat mantul suaranya jauh, itu yang terdengar adalah suara yang jelas setelah diucapkan. Jadi misal Anda ke gunung lalu teriak nama Anda, setelah itu seolah-olah nama Anda terulang lagi. Nah, itu karena medium pantul dari suara Anda itu posisinya jauh. Tapi kalau yang samar itu biasanya karena mediumnya terlalu dekat. Jadi sebelum Anda selesai mengucapkan kata-kata tersebut, kata-kata itu sudah kembali memantul ke telinga Anda. Nah, ini nada tinggi dibandingkan dengan nada rendah. Jadi apa ya sih yang membedakan nada tinggi dan nada rendah? Yang membedakan nada tinggi dan nada rendah itu adalah frekuensi dari nada tersebut. Jadi yang membedakannya adalah frekuensinya. Lalu kalau besar kecilnya suara atau volume suara itu ditentukan dari amplitudo. Jadi yang membedakan itu. Frekuensi menentukan nada, amplitudo menentukan volume suara. Apabila zat cair diubah menjadi minyak, apakah data kecepatan turun air berubah atau tidak? Kecepatan turunnya air. Kalau kecepatan turunnya air itu bukan tergantung kalian menyimpan ini, tandon airnya, karena bisa kalian naik turunkan sendiri. Tapi kalau praktikum airnya diganti dengan minyak, tidak ada yang berubah. Frekuensinya tetap, karena frekuensinya itu bergantung pada tabung dan frekuensi resonansi itu bergantung pada tabung yang digunakan dan bergantung pada garpu tala yang digunakan. Jadi mau itu diganti air, diganti minyak, diganti oli, kalian ganti dengan alkohol, cairan fluidanya tidak mempengaruhi pada hasil praktikum. Fluida di praktikum ini digunakan hanya untuk mengatur tinggi rendah kolom udara di dalam tabung. Hanya itu. Ini sama halnya seperti kalian sedang bermain suling. Jadi ketika kalian menutup lubang-lubang di suling, itu pada dasarnya kalian hanya sedang mengatur panjang pendek suling yang sedang digunakan. Jadi kalau ditutup semua artinya sulingnya sepanjang suling itu. Kalau misal dibuka satu, maka dia akan memendek sampai lubang terakhir yang ditutup. Dari Dodo lagi, apakah energi listrik bisa menghasilkan bunyi? Aduh, yang begini mah anak SD juga sudah belajar ya, lewat aja. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan frekuensi pada garpu tala? Oke. Yang menyebabkan perbedaan frekuensi pada garpu tala, yang pertama material garpu tala. Jadi misal ada yang menggunakan aluminium, ada yang menggunakan stainless steel, itu frekuensinya akan berbeda kalau bentuknya sama. Lalu yang kedua, selain bahan yang digunakan adalah dimensi dari garpu tala. Dimensi ini kaitannya dengan bentuk garpu tala dan juga ukuran garpu tala. Jadi garpu tala itu kalau kalian beli satu set garpu tala, beda-beda nada, itu yang bahannya biasanya sama semua dari stainless, tapi yang membedakan adalah panjang dari batang garpu talanya. Garpu tala kan kalau dilihat bentuknya seperti huruf Y. Nah, panjang dari dua sisinya itu mempengaruhi pada nada dari garpu tala tersebut. Saya ingin mempengaruhi bagaimana cara mengetahui berapa frekuensi pada garpu tala. Oke, kalau yang gampang, sekarang kalian sudah ada handphone kan? Itu bisa install aplikasi.
Kalau garpu tala karena frekuensinya konstan, gampang itu. Pakai aplikasi di handphone sudah ketahuan. Kalau belum, ya silahkan kalian harus cari dengan cara praktikum seperti ini. Jadi si garpu talanya itu diresonansikan dulu dengan benda lain. Cara cari frekuensi resonansinya, ya ini praktikum yang kita gunakan. Jadi praktikum yang kita gunakan ini adalah salah satu metode yang dulu digunakan untuk menentukan frekuensi dari alat musik zaman dulu ya, sebelum ada alat elektronik seperti yang sekarang yang kita gunakan. Kalau sekarang Mas pakai sensor dari handphone saja sudah ketahuan frekuensi garpu tala. Oke, kalau dari pertanyaan yang di chat ini sudah semua. Silakan, tadi ada yang mau nambah pertanyaan atau sudah bisa dicukupkan? Saya kembalikan dulu pada siapa tadi? Ridwan, silakan. Saya kembalikan pada Rahmat, maaf, bukan pada Ridwan. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Apakah dari praktikan masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi, dan pertanyaan yang ada di kolom chat juga sudah dijawab oleh Pak Kiki. Oke, saya kembalikan ke Bang Tegar. Ada tambahan lagi, Bang Tegar? Oke, ya. Sebelumnya terima kasih Pak Kiki telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh teman-teman sekalian. Oke, kita langsung aja lanjut ke kesimpulan. Nah, mungkin ada yang mau mencoba untuk memberikan kesimpulan pada percobaan kali ini. 2 orang ya, cewek atau cowok. Yang satu cewek, yang satu cowok. Yuk, dipersilakan. Oke, silakan raise hand yang ingin menyampaikan kesimpulan. Ini enggak ada nih. Gak ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Coba Antonius Januario. Antonius Januario. Hadir, Bang. Coba sampaikan kesimpulan dari praktikum kita pada sore hari ini. Dari materi ini, Bang. Iya, Antonius. Yang izin memperkenalkan diri, Bang. Nama saya Antonius Januario dengan NIM 2020-11-238. Yang pertama itu dapat memahami peristiwa resonansi gelombang, di mana ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain, di mana yang beresonansi adalah garpu tala dan udara di dalam tabung. Yang kedua, dapat menentukan kecepatan merambat gelombang suara di udara dengan rumus yang pertama itu V sama dengan 4 dikali frekuensi dalam kurung L ditambah E per 2N plus 1. Rumus yang kedua, V sama dengan gamma dikali R dikali T per M pangkat 0,5. Yang ketiga, V sama dengan 331 dalam kurung 1 ditambah T derajat Celcius per 273 tutup kurung pangkat 0,5. Dan yang ketiga, dapat menentukan frekuensi garpu tala dengan rumus frekuensi F sama dengan V dan kenapa? Halo, Bang. Yuk, dilanjut dulu. Yang ketiga, F sama dengan V dalam kurung 2N plus 1 per 4 dalam kurung L plus E. Gimana, udah? Udah, Bang. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya coba yang cewek siapa gitu berani buat kesimpulan.
Oke, silakan untuk yang cewek itu kepada Safina Maulida Fitriani. Silakan. Iya, Bang. Ya, perkenalkan nama saya Safina Maulida Fitriani yang NIM 2020-11-246. Ya, tadi kan ada beberapa teori tambahan berdasarkan frekuensi, amplitudo, periode. Dapat menurut arah lambatnya gelombang besar amplitudenya yang lambat. Jelas juga ada perbedaan perbedaan gaung dan gemma. Gimana suaranya kecil banget? Sudah terdengar jelas, Bang? Ya, udah. Yuk. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, pertama itu tadi ada beberapa teori tambahan seperti dijelaskannya frekuensi, amplitudo, dan periode. Terus dijelaskan juga ada gelombang menurut arah lambatnya, gelombang menurut medium lambatnya, dan gelombang berdasarkan amplitudonya. Dijelaskan juga perbedaan dari gemma dan gaung. Halo, gimana? Udah? Udah, Bang. Oh, udah. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimpulkan, membuat kesimpulan. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman membuat kesimpulan, kalian pahami dulu materi-materinya. Nah, kalian taruh poin-poin penting pada kesimpulan. Misalkan, ini kan kita dapat memahami peristiwa resonansi gelombang suara. Nah, kalian taruh poin pentingnya resonansi itu apa dan lain sebagainya. Terus, yang kedua itu dapat menentukan kecepatan merambat gelombang suara di udara. Nah, kalau bisa tuh dalam sebuah kesimpulan itu jangan ditaruh rumusnya, bisa kalian jelaskan. Nah, bisa berpengaruh terhadap medium perantaranya, suhunya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir menentukan frekuensi gerputalannya. Nah, jadi teman-teman tuh jangan sampai membuat kesimpulan tuh hanya tidak mencantumkan poin penting-pentingnya saja. Nah, mungkin itu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Dan diharapkan teman-teman bisa mengumpulkan laporan praktikum dengan tepat waktu dan jangan sampai kelewatan waktunya karena sayang, karena nilai yang bakal kalian dapatkan itu bakal berkurang. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Elita. Dipersilakan buat Kak Elita. Halo, oke. Baik, terima kasih Bang Tegar yang udah memberikan materinya. Jadi sekarang saya akan absen lagi ya dari awal untuk mengecek tadi gimana sih perkembangan kelas ini. Jadi untuk yang ini absennya nggak apa-apa, misalnya udah maghrib nggak usah on cam, nggak apa-apa. Yang pertama Rai Kausar Tanjung. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk Kak Elita. Masuk, Kak.
Yang kedua Arturo Farazihan. Oke, nggak ada ya. Farel Hafidz Abdillah. Oke, nggak ada. Muhammad Fatan Ramayani. Oh, nih kelihatan kan? Kalau absen di akhir dari awal ternyata banyak yang nggak join. Hadir Kak. Hadir, oke. Lalu Ahmad Setiadi. Ahmad Setiadi nggak ada ya? Oke. Hadir Kak. Ahmad, oke. Ahmad Setiadi ada ya. Ristri Rahmaningtyas. Hadir Kak. Oke. Joshua Stevi Timothy. Hadir Kak. Oke. Yusuf Malik Raharjo. Hadir Kak. Eliezer Nikel Budianto. Hadir Kak. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir Kak. Hadir, oke. Muhammad Restu Fauzan. Hadir Kak. Oke. Antonius Januarjo. Hadir Kak. Rumania Adelia. Hadir Kak. Immanuel Rivaldi. Halo Immanuel. Nggak ada. Oke. Immanuel. Lalu mana tadi? Sebentar. Muhammad Sandi Reskiawan. Oh ada, oke. Miftahul Akmal Situmeang. Hadir Kak. Oke. Ahdan Ahmad Mahfud. Hadir Kak. Tarisa Amalia Pratiwi. Izin Kak, itu tadi katanya udah masuk Isya. Oh ya udah, oke. Makasih ya infonya ya Safina. Bidara Paraswati. Bidara nggak ada ya. Safina Maulida. Hadir Kak. Oke. Fajar Faizin. Hadir Kak. Oke. Pram Eril Amanurung. Hadir Kak. Fauzi Nur Robbani. Hadir Kak. Mangaratua Simatupang. Hadir Kak. Asyami Anggraini. Hadir Kak. Kevin Arianto Rumah Horbo. Hadir Kak. Aliyah ya. Hadir Kak. Nabila Tuharea. Hadir Kak. Japarista Tabatua. Hadir Kak. Naufal Lutfi Robbani. Hadir Kak. Raihan R. Rahman. Hadir Kak. Pasca Fernando. Halo? Nggak ada. Oke. Nurlita. Hadir Kak. Oke. Maulana Fadlan. Hadir Kak. Oke. Cut Ifatul Umnia. Hadir Kak. Aritua Huta Galung. Hadir Kak. Muhammad Sohibul Daksena. Hadir Kak. Dwi Febrian. Hadir Kak. Farikski Cornelius. Hadir Kak. Mirna Yunika. Hadir Kak. Ilham Jaya Pratama. Hadir Kak. Oke. Terry Dodo. Hadir Kak. Reza Marwesi. Hadir Kak. Exo Octavianus. Oke, mungkin untuk absennya lumayan ya. Ternyata kelas ini terbukti masih banyak yang bertahan sampai akhir. Oh ya, ini saya ingin nanya sama kalian. Ini ada salah satu yang namanya Exo Octavianus. Dia masih ada di kelas ini nggak ya? Mungkin ketua kelas bisa ngasih penjelasan? Izin menjawab Kak. Ya. Perkenalkan nama saya Lezer Sabrianto dengan NIM 2020-11234 mewakili kelas G sebagai ketua kelas. Kabar terakhirnya tuh saya tanya dia katanya mau lanjut kerja di Jepang gitu Kak. Jadi saya udah nggak kontak-kontak dia lagi setelah itu. Oh. Gitu Kak.
Iya, soalnya dari pertemuan pertama udah nggak hadir gitu. Cuman kemarin emang sempet ngechat kalau Kak saya belum dimasukkan ke kelas bilang gitu. Oh jadi kabarnya itu ya? Udah nggak ada ya? Maksudnya Kabar terakhirnya begitu, Kak. Oke. Oke ya. Untuk absennya sampai modul 7 ini masih aman. Mungkin ada beberapa yang nggak aman. Kalau sudah 2 kali, 3 kali nggak absen itu baru harus lebih ditingkatkan lagi ya, diperbagus lagi untuk laporannya karena kan ini kan udah modul-modul terakhir. Jadi saya harap lebih rajin lagi, lebih ditingkatkan lagi. Terus ini kemarin kan kami dari lab fisika sudah koreksi sampai modul 6 kemarin. Nah, banyak nih kasus-kasus yang teridentifikasi, kalian nge-crop jawaban teman kalian, terus kalian taruh di lembar kerja kalian. Oke. Nah, karena bisa dibilang banyak ya yang ngelakuin itu, jadi kami dari pihak fisika nggak bisa negur satu-satu. Jadi kita langsung aja main potong nilai aja gitu. Jadi nanti di akhir misalnya nilai kalian keluar dan nilai kalian mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, jadi tolong introspeksi diri kalian dulu kayak gitu sebelum kalian protes. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa aku udah bagus, saya udah aktif di kelas, laporan ngerjain sendiri, silahkan lapor Perdas seperti itu ya. Oke, mungkin untuk praktikum sore hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak.